Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Febriansyah dengan NIM D11211038. Berjumpa lagi di sini saya akan menerapkan review tugas ke-6 USBM Wawasan Sosial Budaya Maritim, yang dimana berjudul Kelembagaan Masyarakat Maritim. Jadi setelah menonton review video dari Bapak yang telah upload di Sekolah, di sini saya akan melakukan kegiatan review tentang materi-materi yang saya pahami tentang penjelasan Bapak dan tambahan dari beberapa uh, di beberapa internet lainnya atau beberapa referensi lainnya. Baik, langsung saja. Kelembagaan masyarakat maritim. Itu terdiri atas kata kelembagaan. Nah, kelembagaan merupakan seperangkat pengaturan formal dan non-formal, yang mana mengatur perilaku dan dapat memfasilitasi terjadinya koordinasi antar individu. Nah, konsep kelembagaan berkembang dalam dua perspektif, yaitu pertama, kelembagaan sebagai nilai, norma, atau perilaku dan aturan main. Jadi, kelembagaan ini dalam hal lain seperti suatu karakteristik. Nah, contohnya itu jika kita lihat karakteristik antara orang perkotaan ataupun orang di pedesaan, yang dimana tentunya kedua hal tersebut sangat berbeda, yang dimana masing-masing kedua hal tersebut memiliki masing-masing ciri khasnya tersendiri. Dan di sini kita akan memfokuskan pada karakteristik masyarakat di wilayah pesisir atau maritim. Baik, yang kedua yaitu kelembagaan sebagai institusi atau organisasi serta struktur. Jadi kelembagaan ini merupakan suatu struktur yang dimana tentunya memiliki jika kita kan sebagai mungkin dalam organisasi kita kan sebagai ketua. Nah, lalu ketua ini memiliki perangkat-perangkat di bawahnya. Jadi itu terstruktur. Jadi sama saja juga itu merupakan suatu kelembagaan. Nah, selain itu kelembagaan juga dapat diartikan dengan beberapa hal, yang dimana pertama, kelembagaan dapat disamakan dengan pranata dan yang mana banyak digunakan dalam studi sosiologi. Yang kedua, kelembagaan dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi. Nah, seperti tadi yang saya katakan, unsur-unsur organisasi itu seperti adanya ketua, adanya anggota, perangkat-perangkat yang diatur di dalamnya untuk mendukung suatu kelembagaan tersebut. Nah, selain itu ada norma aturan dan bidang-bidang kegiatan tertentu diwadahi dan diatur dalam masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Baik, selanjutnya itu masyarakat maritim. Masyarakat maritim adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama, mendiami wilayah pesisir, pantai, dan pulau-pulau, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya kelautan, seperti nelayan. Jadi jika kita tarik di sini, masyarakat maritim ini erat kaitannya dengan wilayah pesisir pantai, yang dimana akomodasi yang dilakukan di sana itu lebih penghasilannya lebih banyak dilakukan di laut atau budidaya laut. Selanjutnya, sebagai negara maritim, Indonesia tentunya memiliki pantai terpanjang di dunia dengan garis pantai lebih dari 81.000 km dan dari 67.439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pesisir. Nah, jika kita lihat alternatif, tentunya Indonesia sangat memiliki banyak masyarakat maritim, yang dimana tentunya kita juga perlu kita bantu atau kita perlu kembangkan daerah tersebut. Terdapat 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia, termasuk masyarakat maritim, yaitu pertama, kelembagaan ekonomi atau economic institution, di mana masyarakat maritim mampu bertahan dalam konteks saat ini. Kemudian bagaimana aturan-aturan atau prinsip-prinsip mereka diatur berdasarkan dengan kelembagaan lokal yang dimiliki.
Nah, selanjutnya, kelembagaan kekerabatan, kinship atau domestic institution, di mana kelompok masyarakat maritim ini memiliki norma-norma yang mengatur sistem kekerabatan mereka. Misalnya, perkawinan, hubungan saudara, atau kekerabatan. Jadi, masyarakat maritim ini, jika kita tinjau, tidak jauh dengan masyarakat pedesaan yang dimana jiwa sosial ataupun kekerabatan itu sangat kuat, dan dimana gotong royong ataupun kegiatan kerjasama itu sangat dijunjung tinggi dan sangat banyak dilakukan. Selanjutnya itu kelembagaan agama dan kepercayaan atau religious institution. Masyarakat maritim memiliki tingkat religius yang tinggi karena mereka menghadapi lautan yang serba tidak pasti, sehingga pranata atau norma agama yang mereka yakini dituangkan di aktivitas kemaritiman mereka. Selanjutnya kelembagaan politik atau di mana bagaimana aktivitas atau strategi masyarakat maritim dalam melakukan penangkapan ikan dan berinteraksi dengan nelayan dewasa lain dalam konteks melakukan mengeksplorasi sumber daya laut masih dipertahankan. Nah, keempat kelembagaan tersebut yang telah saya paparkan terkait secara ketat dan fungsional membentuk satu kesatuan kelembagaan keseharian yang utuh, yang dimana berarti keempat kelembagaan tersebut saling terkait dan saling mengikat satu sama lain dalam konteks masyarakat maritim. Selanjutnya yakni kelembagaan ekonomi, merupakan komponen organisasi produksi, yang dimana pertama ship, kapten, kru, atau community nelayan dan pelayar berbahasa Inggris. Nah, biasanya kata kapten kru ini digunakan dalam kapal-kapal besar atau asing, yang dimana biasanya bahasa yang selalu mereka lakukan atau mother tongue yakni bahasa Inggris. Selanjutnya itu Cyper Dimeni, yang dimana biasanya digunakan bagi orang Belanda. Yang ketiga yaitu Juragan atau Pandega, biasanya digunakan pada orang wilayah Jawa. Nah, tentunya Juragan mungkin sangat umum kita dengar saat ini, yang dimana banyak orang-orang juga selalu mengatakan kayak juragan ikan atau juragan lain-lainnya. Selanjutnya itu Tanase, Wasanae, yang dimana biasanya digunakan pada wilayah Maluku. Nah, untuk wilayah Bugis Makassar atau wilayah kita ini, biasanya digunakan dengan kata Ponggawa Sawi, yang dimana Ponggawa berarti bos, dan Sawi itu anak buah kapal. Nah, yang dimana masing-masing ABK ini punya tugas yang berbeda-beda di setiap di lingkup di kapal tersebut, di mana mungkin ada yang bertugas sebagai pengarah, ada sebagai pelihat arah, ada sebagai berfokus untuk yang menangkap ikan ataupun yang menarik ikan ataupun yang mengukur jangkar, mungkin seperti itu. Selanjutnya kita melangkah ke norma aturan ekonomi. Yang pertama itu hak dan kewajiban. Masing-masing memiliki status dan kemudian ada hak dan kewajiban di dalamnya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, di dalam suatu struktur di dalam nelayan ataupun di dalam kapal-kapal nelayan itu tentunya telah dibagi hak dan kewajiban di dalamnya, yang dimana setiap awaknya itu atau setiap ketuanya memiliki kewajiban untuk hal tersebut, dan tentunya mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua, tata cara berproduksi, distribusi, konsumsi. Nah, tentu hal tersebut sangat penting, yang dimana jika telah mendapatkan hasil dari nelayan yang mereka lakukan, tentunya mereka perlu memikirkan apa yang harus mereka lakukan kepada hasil nelayan tersebut. Yang ketiga itu tata cara pengkreditan, yang dimana saling berkesinambungan dengan poin
yang kedua. Selanjutnya yang keempat itu aturan bagi hasil. Nah, aturan bagi hasil ini cukup penting, di mana jika telah jika hasil nelayan yang telah didapat lalu dijual, tentunya perlu dilakukan pembagian hasil upah kepada anak buah kapal ataupun tentunya kepada pemilik kapalnya. Dan di situ tentunya kita juga harus memperhatikan seberapa besar yang harus kita kasih atau berikan kepada mereka. Nah, selanjutnya kita melangkah ke aturan pinjam meminjam atau tolong menolong dalam kelompok. Dan saya katakan bahwa masyarakat maritim ini sifat kekerabatannya itu sangat kuat. Jadi tentunya jika dalam melakukan suatu kegiatan pinjam meminjam antar nelayan ataupun tolong menolong pasti sangat mudah. Selanjutnya yakni kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas dan kerukunan, tanggung jawab dan saling mempercayai. Jadi di sini kita lihat sangat ditekankan bahwa masyarakat maritim ini jiwa sosialnya atau jiwa kekeluargaan, kekerabatan, kerjasamanya itu sangat kuat dan tidak jauh beda dengan orang-orang di pedesaan yang dimana sifat individunya itu sangat kurang, namun sifat sosial yang sangat tinggi. Selanjutnya berangkat pada pola tindakan atau praktik ekonomi, yang dimana pertama berangkat dan pulang dari lokasi penangkapan. Kedua, mengoperasikan berbagai tipe alat-alat tangkap. Yang ketiga, memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi. 4, mengolah hasil tangkapan. 5, memasarkan hasil tangkapan. 6, bagi hasil pendapatan. Dan yang terakhir, penjatahan dan konsumsi hasil pendapatan. Nah, ketujuh hal tersebut yang telah saya sebutkan merupakan suatu struktur dari kegiatan para nelayan melakukan kegiatan hasil tangkap di laut, yang dimana tentunya sebelum berangkat ke lokasi penangkapan perlunya memperhatikan alat-alat apa yang akan digunakan pada laut tersebut, karena tentunya setiap tipe-tipe ikan atau pada daerah-daerah lautnya pasti memiliki alat-alat yang berbeda, yang dimana tingkat kekuatan ikan juga perlu diperhatikan, apakah perlu pancingan dengan kekuatan seperti ini, pancingan ataupun dengan kekuatan jaring ikan seperti ini, jadi perlu diperhatikan dengan baik-baik. Nah, selain itu juga kita harus memperbaiki perahu, mesin, dan alat produksi, yang dimana tentunya hal tersebut merupakan hal utama dalam melakukan kegiatan nelayan. Tentunya tanpa perahu kita tidak bisa pergi menangkap ikan di laut. Nah, tentu kita harus melihat dulu, karena terkadang para nelayan pergi menangkap ikan itu sangat jauh, sampai di laut yang sangat jauh. Maka dari itu kita perlu memperhatikan dengan baik, apakah perahu kita itu sudah aman ataupun sudah sudah layak pakai untuk pergi ke daerah-daerah yang lumayan laut jauh. Nah, selanjutnya itu mengolah, di mana dikatakan mengolah hasil tangkapan. Setelah para nelayan menangkap suatu hasil nelayan mereka, tentunya para nelayan itu perlu memikirkan bagaimana ikan tersebut akan diolah. Apakah mereka akan mengolahnya untuk secara pribadi ataupun mereka akan melakukan suatu kegiatan untuk melakukan kegiatan ekonomi, di mana menjual hasil-hasil tangkapan. Nah, hal tersebut berkesinambungan dengan memasarkan hasil tangkapan, yang dimana yang tadi saya katakan perlunya para nelayan memikirkan apa yang akan mereka lakukan kepada hasil tangkap tersebut. Apakah mereka akan memproduksinya dengan membuat suatu makanan, atau membuat ataupun langsung menjualnya,
Jadi di situ perlu diperhatikan apa yang akan mereka lakukan. Nah, setelah memasarkannya, tentunya akan dilakukan bagi hasil. Seperti tadi saya katakan bahwa pembagian tersebut cukup perlu diperhatikan dan merata. Baik, selanjutnya saya akan melangkah ke kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya. Yang pertama, kelembagaan peranata ekonomi. Kelembagaan ekonomi ini banyak terarahkan dan dikerahkan dengan peranata atau kelembagaan lainnya. Jadi tidak otonom. Misalnya lembaga ekonomi banyak dipengaruhi oleh kekerabatan, politik, dan agama. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan, yang keempat kelembagaan tadi yang telah saya sebutkan ini cukup dipengaruhi oleh keempat hal tersebut. Jadi tidak otonom dalam konteks kelembagaan maritim ini, semuanya masih mendapat pengaruh. Lalu kedua, dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok, rekrut dari anggota kerabat, teman, atau orang sekampung desa. Nah, tidak seperti nelayan modern yang dimana biasanya merekrut anggota itu melihat dari pengalaman kerjanya atau profesionalnya. Tapi biasanya untuk nelayan-nelayan di daerah pesisir atau pedesaan, mereka itu merekrut itu karena adanya hubungan keluarga, baik itu sepupu, baik itu saudara-saudaranya ataupun lain-lainnya. Jadi biasanya lebih erat dengan sistem kekeluargaan. Dan biasanya juga usaha yang mereka lakukan juga turun-temurun dari keluarganya. Yang ketiga, diperlukan sistem kepemimpinan tradisional atau modern yang pengelolaan aktivitas usaha ekonomi nelayan atau pelayaran kelembagaan politik. Yang keempat, sistem ekonomi, yang dimana terdapat tiga hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Demikian halnya kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magi atau kelembagaan agama dan lainnya. Bagaimana kemudian praktik-praktik keagamaan itu kemudian banyak mempengaruhi aktivitas ekonomi. Misalnya perempuan yang sedang halangan tidak boleh ikut melaut karena dianggap pembawa sial. Nah, bagi wilayah pesisir daerah pedesaan tentunya banyak sekali hal-hal tabu yang mereka selalu turunkan kepada anak-anak mereka, yang dimana biasanya itu kayak tidak boleh melakukan tersebut, nanti mendapat suatu kesialan, atau tidak boleh melakukan kegiatan tersebut, nanti tangkapan nelayannya itu tidak banyak, dan hal tersebut sangat mempengaruhi pada sistem ekonomi hasil tangkap para nelayan tersebut. Nah, potensi sumber daya pesisir yang besar belum dikelola dengan baik karena akses teknologi modal pasar masih lemah, serta kemampuan atau pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat lokal dan kota masih terdapat kesenjangan. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa potensi sumber kelautan dan perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan masih menjadi masalah serius di wilayah pesisir. Nah, secara umum ada 4 hal pokok yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat maritim, yang dimana pertama, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Di wilayah pesisir saat ini terkadang masih kurang diperhatikan. Jadi bagi warga pesisir masih kurang pengetahuan lebih dalam tentang pengolahan ataupun pemanfaatan hasil tangkap laut, yang dimana tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan. Jadi di sini perlunya pemberian diberikan suatu pendidikan ataupun pengajaran kepada masyarakat pesisir untuk mengenai bagaimana caranya cara melakukan pengelolaan di daerah laut tersebut. Yang kedua, itu pemanfaatan teknologi di bidang kelautan dan perikanan masih rendah. Nah, seperti halnya tadi yang katakan bahwa terdapat kesenjangan antara masyarakat maritim pesisir lokal ataupun daerah perkotaan, yang dimana di daerah pesisir itu jika kita tinjau
penggunaan alat teknologi itu masih sangat tradisional, dan di mana biasanya alat-alat tersebut untuk menangkap hasil tangkapan itu sangat kecil atau sangat minim dibandingkan dengan alat-alat teknologi yang digunakan oleh kapal-kapal nelayan yang dikatakan sudah besar. Ini tuh jaringan pemasaran masih terbatas atau sempit. Nah, biasanya masyarakat lokal itu setelah mendapatkan hasil tangkapnya hanya menjualnya di daerah-daerah sekitarnya ataupun dengan masyarakat atau pasar-pasar tradisional dengan warga-warga sekitar. Beda dengan warga-warga kota yang dimana telah akrab dengan teknologi seperti impor di luar negeri yang menggunakan media internet. Keempat itu permodalan yang masih sulit untuk diakses oleh nelayan kecil. Nah, biasanya para nelayan itu ingin menambah teknologi yang mereka ingin gunakan, ataupun mereka juga ingin banyak mengetahui pengetahuan. Namun bagi pemerintah masih kurangnya perhatian untuk diberikan modal kepada para nelayan daerah lokal untuk melengkapi alat-alat untuk melakukan penangkapan di laut. Dan tentunya merupakan itu semua PR bagi pemerintah, dan tentunya sebagai mahasiswa di sini perlunya juga sebagai pengabdian kita kepada masyarakat, bagaimana cara kita mengembangkan, membantu masyarakat-masyarakat yang tidak dapat digapai oleh pemerintah untuk dapat berkembang, sehingga masyarakat daerah perkotaan ataupun masyarakat pesisir lokal tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar. Mungkin demikian pemaparan mengenai review kelembagaan masyarakat maritim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.